Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatillah, syukrulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, yang semoga oleh Allah tetap diberikan berkah dan nikmat sehingga kita dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini selalu dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tahun ini kita menghadapi Ramadan dengan sesuatu yang berbeda, dengan suasana yang berbeda pula. Kenapa berbeda? Karena kita menghadapi Ramadan ini bersamaan dengan sebuah ujian dari Allah, yaitu adanya sebuah wabah. Kita lihat bagaimana masjid kemudian diatur sedemikian rupa, mushola diatur sedemikian rupa, agar wabah itu tidak menyebar. Kita juga lihat bagaimana masjid-masjid jamek, masjid-masjid besar itu kemudian berkurang jamaahnya. Lantas, apakah ini sebuah kemunduran bagi umat Islam? Menurut saya bukan seperti itu. Justru sebenarnya ini adalah ujian dari Allah untuk kita. Ujian untuk menguji sejauh mana kualitas dari iman dan takwa kita. Menguji kegigihan kita dalam menjalankan sebuah ibadah. Kenapa begitu? Karena terkadang ada orang itu yang menjalankan sebuah ibadah itu karena ada motivasi duniawi. Ketika seseorang motivasinya adalah duniawi, maka saat ada hal yang bersifat duniawi juga dia akan menjalankan sebuah ibadah. Padahal sebenarnya ajaran agama tidak sedemikian. Dalam Islam itu kuncinya adalah keikhlasan dalam beribadah, keikhlasan dalam menjalankan ajaran agama. Sehingga kalau kuncinya adalah keikhlasan, tidak seharusnya dan tidak harus bahwa kita itu melakukan sebuah ibadah selalu harus kemudian di depan orang banyak. Kita bisa melakukannya secara sendiri, mandiri, di tempat kita sendiri. Kenapa? Karena kuncinya adalah keikhlasan itu. Kalau kita tidak beribadah dengan ikhlas atau tidak ada keikhlasan, justru itu salah dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Surat Al-Bayyinah. Dan sungguh kami itu tidaklah memerintah kalian untuk kemudian menyembah Allah kecuali hanya menyembah Allah ya, illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kemudian kita juga diperintah untuk ikhlas dalam beragama, lurus, istiqomah dalam beragama, ikhlas dalam mendirikan sholat, wa yu'tuz zakat, juga ikhlas dalam menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyim, dan itulah agama yang lurus, itulah agama yang benar. Sehingga kalaupun kita kemudian mengerjakan tarawih, tidak harus di masjid tapi di rumah tetap mengerjakan. Tahun inilah nanti kita akan diuji. Kalau tahun lalu kita sholat tarawih selalu di masjid, selalu di mushola. Kenapa? Karena ada semangat. Semangat apa? Semangat koncone akeh, tonggone akeh sing delok. Ndek mushola, ndek masjid. Setelah tarawih ada konsumsi, ada makanan dan seterusnya. Maka sekarang kita diuji oleh Allah. Sholat di rumah. Kira-kira kalau di rumah sholat tarawih enggak? Lek gak ono koncoi, gak ono tonggo, ndak ada orang lain, gak ono konsumsi, ndak ada makan.
di rumah sholat atau tidak. Itu ujian. Nah, ketika kita diuji, ketika banyak orang kita mau sholat, ketika kita sendiri di rumah dengan keluarga kita sendiri, kok tetap sholat, tentu itu adalah menunjukkan bagaimana kita ikhlas dalam beragama. Tapi sebaliknya, kalau dulu itu masjid diizinkan untuk jamaah, masjid tarawih semuanya di masjid dulu. Tapi kalau sekarang sampean tidak mengerjakan karena masjidnya ditutup atau masjidnya dibatasi, terus sampean di rumah sendiri justru tidak sholat tarawih. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Kita beragama belum ikhlas. Kita beragama masih karena dilihat orang lain, karena masih ada tetangga, karena masih kita termotivasi oleh adanya makanan dan seterusnya, bukan karena ikhlas karena Allah. Maka anak-anakku semuanya, ayo, meskipun mungkin masjid di daerah sampean itu mungkin tidak menjalankan sholat tarawih berjamaah, maka tetap jalankan sholat tarawih di rumah. Meskipun itu sendirian, tetap jalankan sholat itu sendirian. Mungkin di masjid sampean tidak tadarus, tapi tetaplah sampean tadarus di rumah. Tetaplah membaca Al-Quran di rumah. Kenapa itu? Itulah nantinya akan menunjukkan kualitas dari keimanan sampean kepada Allah. Sampean ikhlas atau tidak dalam beribadah kepada Allah. Jikalau ikhlas, maka jalankan. Meskipun tidak ada orang yang melihat, meskipun tidak ada orang yang kemudian memantau, tapi yakinlah bahwa Allah selalu melihat, Allah selalu memantau kita. Karena dalam ibadah memang itulah inti dan kuncinya. Dalam berkorban juga sama. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 37 juga berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sungguh Allah itu tidak menerima dari kurban kita itu adalah dagingnya, darahnya, tetapi yang diterima dari kurban kita itu adalah apa? Takwa kita, keikhlasan hati kita, niat kita, tujuan kita. Ya. Allah juga berfirman dalam surat yang lain, dalam surat Al-Imran itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah, jikalau kalian itu menyembunyikan sebuah amalan kalian, jikalau kalian itu menampakkan amalan kalian di dalam hati kalian pun, atau justru sampai tunjukkan kepada orang-orang pun, sungguh Allah itu mengetahui. Semoga ya, semoga apa yang terjadi pada diri kita saat ini, yang terjadi pada lingkungan kita saat ini, apa yang terjadi pada masjid-masjid kita saat ini, meskipun sepi, justru itu menambah kekhusyuan kita dalam beribadah di rumah karena Allah, karena ikhlas karena Allah, sehingga kita lulus oleh ujian yang diberikan oleh Allah pada kita saat ini. Semoga Allah meridhai kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.